sebagai nasihat, thariqah itu adalah cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang telah diajarkan oleh seorang mursyid ataupun guru kita. Dalam thariqah, tentu ketika kita menjalankan thariqah itu sendiri, kita akan merasakan ketenangan dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupan sehari-hari. Thariqah itu adalah sebuah cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita supaya kita lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mengikuti thariqah itu, maka kita tentu akan merasakan hati kita lebih tenang, lebih tentram, insya Allah. Melakukan thariqah itu apa saja? Motivasi mengikuti thariqah ini tiada lain adalah ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah, di antaranya bacaan Al-Quran, sholawat, doa-doa, dan amalan-amalan yang dibimbing oleh seorang mursyid. Dalam kata lain, kita ingin lebih memperbaiki kualitas ibadah kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadi orang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain. Sungguh berbohong apabila seseorang mengaku bahwa dia adalah seorang pengikut thariqah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mampu mencerminkan sikap-sikap ataupun sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang salik ataupun pengikut thariqah. Di antaranya sifat-sifat yang tadi, jujur, rendah hati, tidak sombong, dan lain-lain. Ya, dan untuk Teh Resa, semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Kemudian Teh Resa bisa lebih giat, lebih rajin dalam belajar pengetahuan umum, belajar pengetahuan agama, ilmu agama. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan melalui percakapan ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam thariqah. Baik, untuk pengamalan thariqah dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa kita tidak terlepas dari hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah. Tentu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari sholatnya, baca Al-Qurannya, zikirnya, doanya, sholawatnya, dan lain-lainnya, kita harus lebih rajin dan tentunya ikhlas, khusyuk dalam melaksanakannya. Yang kedua, dalam hubungan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia lainnya, tetangga ataupun lingkungan sekitar kita, kita harus mencerminkan bahwa diri kita ini adalah seorang penganut thariqah. Yang tentu seorang penganut thariqah itu harus lebih terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul dengan manusia pada umumnya. Yang pertama, kita harus jadi orang yang jujur. Kita harus jadi orang yang rendah hati. Kita harus jadi orang yang rajin bersedekah. Itu adalah
sifat-sifat yang harus dimunculkan oleh seorang salik ataupun pengikut thariqah. Saya sebagai pemberi materi tentang pengertian thariqah ini, mohon maaf bila yang sudah saya sampaikan banyak khilafnya ataupun banyak salahnya. Intinya saya pribadi terus terang saja terbatas dari segi keilmuan, terutama dalam istilah thariqah ini, dan semoga kita bisa memperbaiki ibadah yang kita laksanakan sehari-hari dan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari saya sebagai saran, semoga semakin banyak orang yang tersadarkan ataupun terketuk hatinya untuk mengikuti thariqah. Kalaupun memang sampai saat ini masih banyak orang yang belum bisa mengikuti thariqah itu sendiri, yang penting semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan dari